Saya awali dengan pantun ya Bapak Ibu. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Badan kekar umurnya muda, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Mari kita lanjutkan acara ini. Langsung saja kita panggilkan presenter kita pada sesi ini. Yang pertama, Bapak Denny Nugroho Irianto. Beliau bersama Bapak Denny Ferdiansa. Yang kedua, Bapak Lukmanul Hakim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tadi Bapak Denny dari Universitas Gadjah Mada. Bapak Lukmanul Hakim, silakan. Selanjutnya yang ketiga, Ibu Sonya Ayu Kumala dari Universitas Budi Dharma. Ibu Sonya, silakan. Sambil menunggu persiapannya, saya bacakan presentasi pertama dengan judul Church Names in Yogyakarta, A Study of Structure and Ecclesionomastics. Yang kedua, Exploration of the Meaning of Local Wisdom in Village and Village Toponyms in Central Lombok Regency, Geographical and Social Perspective. Yang ketiga, Naming Practice of Rumah Kawin, Cina Benteng, Tangerang, Representing Identity and Preserving Heritage. Oke, ketiga presenter ya, ada 4 ya. Ketiga presenter sudah bersama kita. Kita memanfaatkan waktu masing-masing presenter 10 menit ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung presentasi 3 dari pembekala, kemudian nanti kita menerima pertanyaan atau respon dari peserta. Baik, kesempatan pertama saya persilakan Pak Lukman. Yang pertama ya, maaf. Pak Denny. Ini Denny, 2 Denny ya, double Denny, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya Denny Ferdiansyah dan rekan saya Denny Nugroho Irianto. Kami berdua adalah delegasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini kami akan mempresentasikan sebuah paper atau sebuah penelitian kami yang berjudul Cross Name in Yogyakarta, A Study of Structure and Ecclesionomastic. Jadi sebelum kami membahas lebih jauh mengenai studi tentang penamaan nama-nama gereja di kota Yogyakarta, terlebih dahulu pada bagian latar belakang kami menjelaskan bagaimana kondisi Yogyakarta terlebih dahulu. Jadi Yogyakarta yang kita ketahui bersama adalah salah satu kota terbesar juga di Indonesia yang dijuluki sebagai kota pelajar tentunya. Yogyakarta dengan keberagaman budaya dan agama yang sangat tinggi di Indonesia. Di sini kami mengutip sebuah data dari Bapeda. Jadi Yogyakarta itu pada tahun 2023 memiliki 8.374 masjid, 6.060 musola, kemudian 273 gereja Kristen, 86 rumah kebaktian, 145 kapel, 36 paroki, 145 stasi, 26 pura, 2 sanggar, 22 vihara, 1 kelenteng Buddha dan 1 kelenteng Konghucu. Ini dari data Bapeda pada tahun 2024. Nah, seperti yang dikemukakan oleh keynote speaker tadi, bahwasanya sebuah nama itu pada dasarnya tidak hanya boleh dilihat sebagai kesatuan makna leksikal, tetapi sebuah nama itu mengemban makna yang lebih dalam yang dapat ditelusuri lebih jauh, seperti penamaan nama-nama gereja. Jadi kami di sini mempresentasikan sebuah penelitian yang berfokus
tentang nama-nama gereja sebagai lambang bahwasanya adanya kesetaraan dalam beragama di Indonesia. Penelitian sebenarnya banyak sekali yang dilakukan mengenai nama-nama masjid, nama tempat ibadah umat muslim, tapi jarang sekali ada penelitian-penelitian yang menyentuh tentang nama-nama gereja yang ada di Indonesia. Sejauh penelusuran kami mengenai literatur review yang kami lakukan mengenai studi nama-nama gereja, hanya beberapa penelitian yang melakukan studi tentang nama-nama gereja di Indonesia, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saputra mengenai nama-nama gereja di Kalimantan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ardian nama-nama gereja di Malang. Jadi sebuah pembaruan yang kami ajukan dalam penelitian kali ini mengenai belum ada penelitian yang mengangkat tentang nama-nama gereja di Kota Jogja, utamanya berfokus pada struktur dan ekleksio onomastik. Jadi ekleksio ini diambil dari nama ekleksio, jadi ekleksio berarti studi tentang gereja, dan onomastik merupakan studi tentang nama-nama dalam ilmu linguistik. Oke, kemudian untuk metode kami gunakan dalam penelitian menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi data kami ambil dari Google Maps pada tahun 2024. Kemudian untuk memperkecil atau menyempitkan penelitian ini, kami berfokus pada satu wilayah yang disebut sebagai Ring Road, sebuah wilayah di Kota Jogja. Nah, untuk penelitian kami ini, kami membaginya menjadi dua pembahasan. Yang pertama, kami akan berbicara mengenai pola dan struktur nama-nama gereja di Kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua, kami akan mengkaji mengenai onomastika nama-nama gereja di Yogyakarta. Untuk yang pertama, pola, kami membaginya menjadi tiga, yaitu ada elemen nama gereja, ada elemen nama diri, dan ada elemen lokator. Sebagai contoh, Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kota Baru. Nah, secara apabila kita telusuri dari penamaan gereja ini mengandung frasa nominal, yaitu gereja Katolik, kemudian ada atributnya Santo Antonius Padua, kemudian atribut yaitu Kota Baru. Atribut ini bisa kita katakan sebagai elemen lokator. Kemudian onomastika dalam nama-nama gereja di Yogyakarta, kami mengklasifikasikannya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bahasa yang digunakan dalam nama. Jadi kami mengumpulkan setidaknya 107 gereja. Nah, dari 107 gereja ini terdapat ada nama gereja yang berbahasa Indonesia. Sayang sekali panitia tidak bisa menampilkan PowerPoint yang sudah kami kirim ya, supaya presentasinya jelas. Jadi di sini kami sudah memberikan presentasi bahwasanya dari 107 nama gereja yang kami kumpulkan terdapat nama gereja yang menggunakan bahasa Indonesia full keseluruhan 84%, kemudian 16% menggunakan kombinasi. Kemudian klasifikasi berdasarkan nama gereja berdasarkan identitas lokal atau etnis. Contohnya ada yang menggunakan identitas Jawa, 15 GKJ Saminoho Baru, Kota Gede. Kemudian ada yang menggunakan identitas etnis non-Jawa, Gereja Batak Karo Protestan. Kemudian ada juga yang menggunakan identitas kepulauan, Gereja Kalimantan Evangelis. Kemudian yang ketiga, klasifikasi berdasarkan nama-nama religius yang mengandung elemen Kristus, Tuhan atau sifat Tuhan. Sebagai contoh, Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI, atributnya El Roi dengan elemen El Roi. Kemudian nama gereja yang mengandung elemen lokasi dalam Alkitab. Ada GSJA, Elim, dan elemen lokasi juga Elim. Oke, selanjutnya nama gereja yang mengandung elemen kebajikan atau nilai spiritual harus disambung oleh teman saya, Denny. Baik, selanjutnya adalah elemen nama gereja yang mengandung elemen spiritual seperti berbentuk kata atau leksikon seperti blessing, rock, evata, haleluya, anugerah, damai, shalom, dan Alkitab.
Lalu untuk frasa nominal beratribut itu seperti kasih karunia, mawar syaron, kalam kudus, bala keselamatan. Itu adalah salah satu contoh yang berbentuk frasa nomina. Lalu kemudian nama gereja yang mengandung special event seperti nama Advent, Pentakosta, dan Reform. Nah, form bentuk ini adalah berbentuk kata dan tidak ada yang berbentuk frasa atau kalimat. Lalu nama gereja yang mengandung unsur nama orang kudus atau saints. Itu ada seperti Santo Antonius, lalu ada Santa Perawat Maria, dan ditemukan 11 nama santo dan 2 nama santa di gereja Katolik dan Ortodoks. Lalu ada nama gereja dengan Bible figures. Ini menggunakan tokoh Gideon. Tokoh Gideon ini menggunakan leksikon. Lalu ada gereja Kristen Kemah Daud. Nah, Kemah Daud ini menggunakan frasa nomina. Lalu nama gereja berdasarkan bangunannya. Di sini ada nama menggunakan gereja bambu karena gereja ini terbuat bangunannya dari bambu. Lalu nama gereja berdasarkan aspek kehidupan. Ada aspek keluarga, relasi, dan aktivitas. Lalu ada klasifikasi berdasarkan lokasi. Ini dibagi menjadi 5 sub. Yang pertama disertai nama desa, lalu ada nama jalan, penggunaan nama jalan di akhir, lalu nama kampus atau spesial area, lalu ada nama kelurahan atau kampung, lalu ada nama sejarah atau cultural identity, dan ada nama kompleks. Nah, dari kesimpulannya dari penelitian ini kami simpulkan bahwa struktur nama gereja terdiri dari nama gereja, nama diri, dan lokator. Untuk gereja Katolik dan Ortodoks itu lebih konsisten dalam penggunaan 3 unsur tersebut. Sedangkan untuk gereja Kristen atau Protestan kurang konsisten dalam menggunakan unsur tersebut. Ya, ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari Double Denny ya, Denny Kuadrat. Mungkin Bapak dan Ibu banyak pertanyaan atau tanggapan, tapi kita simpan dulu.